Shalom anak-anak kelas 6. Selamat pagi, damai di hati. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang kita gunakan sebagai pedoman dalam hidup kita. Renungan hari Kamis 12 Agustus 2021 yang disampaikan oleh Pak Agustinus. Mari anak-anak, kita hening sejenak. Kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh Pak Agus. Bapa dalam surga, terima kasih kami aturkan kepadamu, karena sungguh berkat dan kasih karunia-Mu kami rasakan. Engkau telah memelihara kami di hari yang lalu, dan hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa meneruskan hidup kami dan memuji nama-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima dan yang akan kami terima. Hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pegangan dalam hidup kami. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat meresapi dan menghayati serta melaksanakan sabda-Mu. Bapa dalam surga, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Amsal bab 3 ayat yang ke-1 hingga ke-13. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Demikian sabda Tuhan yang diambil dari Amsal, anak-anakku yang terkasih. Judul dari renungan pada hari ini adalah berkat dan hikmat serta peringatan. Terlebih kita akan merenungkan pada nas yang ketiga, ayat yang ke-11, yaitu, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ada sebuah kisah tentang seorang anak bersama dengan temannya, hidup bersama, bermain bersama, belajar bersama di sekolah yang sama. Namun, anak tersebut mempunyai niatan jahat. Kita sebut saja anak itu adalah Barata. Barata berencana untuk berbuat tidak baik kepada temannya
kita sebut saja namanya Irawan. Sebab Irawan dianggapnya menjadi pesaing dalam bermain catur di sekolah. Hanya Ratih adalah sahabat dari Barata yang mengetahui rencana tidak baik itu. Karena itu Ratih berusaha mengingatkan Barata untuk membatalkan rencana itu. Namun sepertinya Barata sudah tidak mau mendengarkan orang yang memperingatnya. Barata menolak peringatan Ratih. Berkali-kali Ratih mencoba mengingatkan Barata, tapi Barata selalu saja menolaknya. Bahkan akhirnya Barata meminta Ratih untuk diam. Katanya, "Tolong kau diam saja. Aku bosan mendengar peringatanmu." Sejak itu Ratih tak pernah mengingatkan Barata lagi. Ternyata Barata memang mewujudkan rencananya. Suatu ketika ia memasukkan uang Rp50.000 ke dalam tas Irawan. Setelah itu ia berpura-pura kehilangan uang. Tentu saja kita sebut saja nama seorang guru di situ, yaitu Pak Cito. Guru di kelas Barata memerintahkan semua siswa untuk keluar kelas. Lalu Pak Cito memeriksa semua tas siswa. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Pak Cito menemukan uang Rp50.000 dalam tas Irawan. Tapi setelah diusut lebih lanjut, apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya ketahuan juga bahwa Baratalah yang sengaja mencelakakan Irawan. Baratalah yang memasukkan uang ke dalam tas Irawan dan menuduh Irawan yang telah mengambil uang tersebut. Maka Barata pun dikenai hukuman. Anak-anakku yang terkasih, seandainya saja Barata mau menerima peringatan dari sahabatnya Ratih, pasti dia tak mencelakakan Irawan. Ia tak perlu menerima hukuman itu. Tapi dia menolak saran dari temannya Ratih. Maka ia melakukan perbuatan yang tidak baik. Akibatnya, ia harus menanggung hukuman dari sekolah. Anak-anakku yang terkasih, pengalaman itu mengajarkan agar kita bersedia menerima peringatan yang diberikan oleh orang lain. Mari bersama-sama kita membiasakan diri bersedia menerima peringatan dari orang tua, dari guru, dari kepala sekolah, dari teman dan sahabat, atau dari siapa saja yang peduli kepada kita. Seperti pada nas hari ini yang dikutip dari Amsal bab 3 ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Anak-anakku yang terkasih, Allah kita yang sungguh baik hadir dalam rupa orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun terkadang karena dosa dan kesalahan kita tidak sadar dan mata kita tertutup akan kehadirannya. Kita sudah diperingati berkali-kali, namun kita tetap saja melaksanakan dan melakukan niat yang buruk. Maka hari ini, puji syukur kepada Tuhan, kita diingatkan kembali agar tetap seturut dengan kehendaknya saja. Hidup kita dan apa yang kita lakukan, semuanya hanya seturut dengan kehendaknya. Maka kita harus berlatih dengan penuh dengan iman dan kepekaan
bahwa sebenarnya peringatan-peringatan dari orang yang peduli, orang yang baik, dan orang yang lebih tua ketika kita akan melakukan hal yang buruk, itu adalah peringatan juga dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami membiasakan diri bersedia menerima peringatan yang diberikan oleh orang tua, guru, kepala sekolah, saudara, dan teman-teman, karena Engkau memakai mereka untuk mengingatkan kami. Bapa dalam surga, di hari ini kami berdoa bagi negara kami, bangsa Indonesia, yang akan merayakan hari ulang tahun yang ke-76. Bapa dalam surga, Kau berkati negara kami dari mulai ujung Aceh hingga Papua, pemerintahan dari mulai presiden hingga pada RT dan RW. Kau berkati selalu apa yang kami rencanakan, apa yang mereka rencanakan, baik dari hal yang kecil maupun hingga hal yang besar yang digunakan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Kau berkati selalu, Kau berikan kemampuan di dalam menghadapi segala tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kami berdoa juga bagi PPKS. Berkatilah pengurus yang sedang menjalani tugasnya di masa bakti ini, agar diberikan kebijaksanaan dan kemampuan di dalam mengelola sekolah-sekolah Kristen. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi sekolah kami, bagi kepala sekolah kami, Bapak Justinus Sugio. Engkau berikan kemampuan, kebijaksanaan, dan juga kesehatan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya di sekolah ini. Biarlah melalui tangannya, melalui pemikirannya, sekolah ini bisa berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa kepada guru-guru dan karyawan yang bekerja di SD Kristen Manahan. Berkatilah hidup dan keluarganya. Apa yang mereka lakukan, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi orang tua dari anak-anak yang sedang bekerja, yang mungkin dalam kondisi yang tidak beruntung karena PPKM atau juga karena isoman. Ya Bapa, Kau berkati selalu, Kau berikan kekuatan dan kemampuan, dan Kau berikan penghayatan bahwa segala sesuatu di dalam rencana-Mu saja, dan rencana-Mu pasti baik adanya. Ya Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami murid SD Kristen Manahan dari kelas 1 hingga kelas 6, terkhusus siswa kelas 6. Kau berikan kemampuan mereka di dalam pembelajaran jarak jauh. Biarlah mereka tetap merasa dalam situasi yang kuat untuk belajar dan meningkatkan kemampuannya. Kau ambillah kemalasan dan Kau buanglah jauh-jauh dari hati dan pikiran mereka. Biarlah mereka dengan api yang membara, semangat untuk belajar dan menempuh kemampuan mereka, mengasah diri mereka agar bisa menjadi anak-anak yang siap hidup di masa yang akan datang dan tangguh, serta dapat menjadi serdadu-serdadu di dalam memuliakan nama-Mu dan membesarkan kerajaan-Mu. Ya Bapa, pada akhirnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian anak-anakku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberkati kita semua untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Shalom. Tuhan Yesus berkati.